Kalau kita lihat banyak kota di Indonesia, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa ada permukiman, toko, dan jalan besar bercampur tanpa pola yang jelas? Dan memang katanya tidak semua kota di Indonesia direncanakan secara matang sejak awal. Karena itulah ilmu perencanaan wilayah dan kota merupakan salah satu bidang yang sangat penting. PWK hadir untuk memahami bagaimana ruang di Indonesia terbentuk meskipun sering berkembang secara spontan, dan bagaimana kita bisa memperbaikinya agar lebih tertata, lebih nyaman, lebih efisien, dan lebih berkelanjutan. Ilmu ini mempelajari banyak hal, mulai dari hubungan antar wilayah, struktur ruang kota, penyediaan infrastruktur, hingga kualitas hidup masyarakat. Dalam video ini, kita akan membahas dasar-dasar perencanaan wilayah dan kota. Perencanaan adalah proses penyusunan berbagai keputusan yang akan digunakan pada masa yang akan datang, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Serta proses perencanaan mencangkup pengumpulan data, analisis, perumusan strategi, implementasi, hingga evaluasi, supaya tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai secara efektif. Dalam pembangunan, perencanaan dibutuhkan untuk mengefisiensikan sumber daya terbatas, mengarahkan kegiatan agar tepat sasaran, memastikan pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi, serta memfasilitasi koordinasi antar pihak. Ilmu perencanaan wilayah dan kota di Indonesia bermula pada perencanaan pembangunan kota pada masa kolonial Belanda. Kemudian berkembang setelah kemerdekaan untuk membangun pembangunan nasional. Pada tahun 1970-an, mulai muncul pendidikan perencanaan wilayah dan kota, lalu didukung dengan adanya UU Penataan Ruang. Dan saat ini, perencanaan wilayah dan kota berfokus pada smart city, keberlanjutan, dan teknologi modern. Mahasiswa perencanaan wilayah dan kota dipersiapkan untuk menjadi perencana masa depan yang mampu memadukan keterampilan critical thinking, project management, serta leadership yang perlu didukung dengan kemampuan menulis, adaptabilitas, kolaborasi, serta literasi data. Semua kemampuan ini perlu berorientasi pada manusia untuk membangun kota yang berkelanjutan dan inklusif. Profesi untuk perencanaan wilayah dan kota bisa menjadi seorang perencana, konsultan, analis, maupun spesialis pembangunan untuk membangun kota yang berkelanjutan. Lingkup wilayah sendiri mencakup area pedesaan dan juga perkotaan yang biasa dikelola oleh kabupaten maupun provinsi. Sedangkan ruang lingkup kota sendiri hanya mencakup satu kota tersebut dan biasa terfokus kepada infrastruktur, sosial, ekonomi, dan budaya. Coba bayangin suatu peta provinsi yang di dalamnya ada kabupaten, kota, sampai pedesaan. Nah, perencanaan wilayah itu ibarat seperti melihat gambar besar atau big picture yang fokusnya tidak hanya pada satu kota, tapi beberapa kota sekaligus, plus pedesaan di sekitarnya. Salah satu substansinya yaitu transportasi dan infrastruktur skala besar seperti jalan provinsi, bandara, dan pelabuhan. Contoh produknya yaitu seperti RT/RW provinsi dan RT/RW kabupaten atau kota. Jadi, perencanaan wilayah itu bekerja pada skala makro yang bertujuan untuk mengatur bagaimana suatu wilayah tumbuh merata, berkelanjutan, dan terhubung. Sekarang, kita beralih ke perencanaan kota. Kalau perencanaan wilayah itu melihat dari atas, perencanaan kota ibarat zoom in yang melihat lebih detail. Substansi kajiannya antara lain pengaturan zonasi pemukiman, perdagangan, dan industri, transportasi dalam kota seperti trotoar, halte, dan transportasi umum, infrastruktur kota yang meliputi drainase, air bersih, jaringan listrik, perumahan, serta fasilitas umum seperti sekolah dan taman kota. Contoh produknya yaitu RDTR dan Master Plan Transportasi Kota. Jadi, perencanaan kota fokus pada kenyamanan, keteraturan, dan fungsi di dalam suatu kota.
Permasalahan aspek lingkungan dalam penataan ruang hingga saat ini masih menjadi isu utama dalam perencanaan kota. Penyediaan ruang terbuka hijau atau RTH menjadi salah satu aspek indikator yang masih belum terpenuhi di seluruh kota di Indonesia, termasuk Kota Bandar Lampung. Penyediaan RTH ini merupakan salah satu strategi berencana untuk menyeimbangkan ekosistem serta mengatasi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh manusia, yang jika dibiarkan dapat mengakibatkan gangguan kenyamanan pada lingkungan perkotaan. Jadi dari semua yang kita bahas tadi, kita bisa tahu kalau perencanaan wilayah dan kota membantu kita memahami bagaimana ruang bisa terbentuk, bagaimana manusia hidup di dalamnya, dan bagaimana ruang bisa dibuat lebih baik untuk semua orang. Tentu, masih banyak hal yang perlu didalami, mulai dari cara menganalisis, menyusun, merancang, dan memetakan suatu kota dan wilayah yang berkelanjutan serta nyaman bagi manusia. Dan semua itu akan kita pelajari ke depan sebagai perencana masa depan.